Oke, jadi akhirnya Fantech Indonesia ngirimin gue dua buah mouse andalannya mereka, yaitu Fantech Helios UX3 dan Fantech Helios XD3. Kedua mouse ini lumayan menarik perhatian gue banget malah, karena kalau gue ngeliat dari speknya, dari gambarnya, dari price range-nya, ini sangat amat menarik. By the way, sebelum mulai reviewnya, gue mau kasih tau dulu bahwa UX3 dan XD3 sebenarnya kedua mouse ini adalah mouse yang sama, makanya gue sebut tadi kembar. Perbedaannya hanya di kalau XD3 ini versi wirelessnya, sedangkan di UX3 ini versi wirednya. Sisanya sih sama aja, bahkan dari bentuknya pun sama, cuman ada detail-detail memang yang dibedakan berdasarkan kategorinya. Kalau yang wireless ya ada dongle-nya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Yang akan gue bahas juga di video kali ini. Jadi kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya gue akan mulai dari UX3 dulu, dimana kita bakalan dapat sebuah mouse pastinya, terus ada box, manual book dan kartu garansi, dan spare mouse fitnya. Sedangkan untuk di XD3 ini kita bakalan dapat mouse pastinya, terus ada boxnya juga, dan ada satu unit kabel. Tunggu dulu, jadi ceritanya si XD3 ini mouse milik Fantech Indonesia, gue cuman pinjem doang. Makanya di kelengkapannya nggak selengkap si UX3, padahal sebenarnya kalau kalian beli secara retail, itu kalian bakalan dapat manual book, kartu garansi, sama spare mouse fit juga. Karena pada dasarnya kelengkapannya sebenarnya sama aja antara UX3 dan XD3. Sekarang mari kita bahas fisiknya. Mungkin udah banyak yang tahu bahwa shape-nya UX3 dan XD3 ini terinspirasi dari shape-nya Zowie S2. Dan itu bagus karena berkaca pada mouse yang tepat. Meskipun begitu bukan berarti UX3 dan XD3 ini sama persis dengan Zowie S2. Karena memang ada beberapa perbedaan secara overall desainnya yang nggak akan gue bahas di video kali ini biar judul videonya nggak berubah jadi Fantech versus Zowie. Secara looks kelihatan slick banget sih dengan format ambidextrous yang dibawanya dan nggak ada aksen aneh-aneh di sini. Serta untuk profilnya juga proporsional banget, dimana di bagian punggungnya ada semacam gundukan yang angle-nya pas dan turun melandai ke bagian depan. Jadi jari kita nggak terlalu nukik ke bawah serta telapak tangan kita bakal tersangga dengan baik. Kombinasi dimensi serta sudut-sudut kemiringan yang tepat bikin mouse ini enak banget untuk digenggam. Gua aja pas pertama kali pakai nggak pakai adaptasi lagi, langsung plek, ngerasa nyaman banget sama kedua mouse ini. Panjangnya cuma sekitar 120 mm dengan lebar sekitar 58 mm, masuk ke medium size boleh lah ya. Ukurannya sangat nyaman dipakai di tangan dengan panjang sekitaran 18 cm. Sama sekali nggak kerasa kegedean tapi nggak kerasa kekecilan juga. Mouse ini sangat all-rounder di tangan gue, bisa untuk palm, claw, dan fingertip, semuanya kerasa enak dan nyaman. Bobotnya juga pas, dimana UX3 ada di sekitar 69 gram dan untuk XD3-nya ada di sekitar 83 gram. XD3 jelas lebih berat karena di dalamnya ada baterai tanam yang kapasitasnya sekitar 730 mAh kalau nggak salah. Klaimnya ini bisa bertahan hingga 70 jam dan sejauh pengetesan gue selama sekitaran 1 minggu lebih pakai XD3 ini dengan mix mode. Artinya gue kadang RGB-nya dinyalain, kadang dimatiin juga. Baterainya ini masih sisa 50%. Mungkin iritnya kebantu juga gara-gara kalau mode RGB-nya ini di set nyala terus kita gliding, maka RGB-nya tuh bakal mati. Ditambah lagi penggunaan gue memang nggak ekstrim, jadi nggak 24 jam juga dinyalain terus-terusan. Walaupun begitu sebenarnya kalian nggak perlu khawatir tentang konsumsi baterainya XD3 ini, dimana XD3 ini udah punya fitur sleep secara otomatis kalau kita AFM selama beberapa menit. AFM itu away from mouse, kalau AFK kan keyboard, karena ini mouse jadi AFM. Kemudian untuk button placement-nya udah bener semua, dimana di bagian kiri ada mouse button 45 yang posisinya pas, ukurannya pun nggak terlalu gede, enak dipencet, dan meskipun di bagian side grip-nya ini nggak ada rubber finish atau high texture finish, tapi nggak jadi masalah kok karena fittingnya mouse ini udah pas banget. Untuk scroll wheel-nya juga nggak terlalu menonjol, jadi kesannya minimalis banget dengan aksen ring RGB di bagian tengahnya yang bisa difungsikan sebagai DPI indikator, serta ada rubber grip-nya juga. Cuman sayang banget meskipun tactile feedback-nya ini udah kerasa enak tapi suaranya kasar banget. Tunggu dulu, feel scroll yang kasar ini cuman gue temuin di XD3 doang, sedangkan di UX3-nya enggak. Tapi kalian perlu pahami dulu bahwa Fantech Indonesia ini ngirimin gue dua mouse ini, ada XD3 dan UX3 yang sedang kalian tonton reviewnya. Nah, untuk si UX3 ini, gue terima dalam keadaan brand new inbox, tersegel, gue yang unboxing sendiri. Jadi ini beneran brand new, karena memang UX3 itu dikasih oleh Fantech Indonesia buat gue. Jadi thank you by the way Fantech Indonesia. Sedangkan XD3-nya ini adalah mouse pinjeman doang cuy. Sebenarnya mereka tadinya mau ngasih, cuman karena stoknya nggak ada, jadi cuman bisa minjemin doang. Kalian tau lah Fantech ini XD3 ya, lagi goib banget stoknya kayaknya dari awal Maret kemarin atau akhir Februari kemarin ya.
Jadi bisanya dipinjemin doang, dan karena dipinjemin pastinya ini milik siapa? Milik Fantech Indonesia. Dan karena milik Fantech Indonesia, gue jadi berasumsi bahwa XD3 yang ada di gue ini semacam ada minor defect yang akhirnya mereka nggak jual gitu. Mereka putuskan untuk dipakai aja untuk mouse kantor atau untuk kepentingan development berikutnya, karena gue yakin brand itu nge-keep beberapa produknya mereka dari A sampai Z itu pasti punya semua cuy. Jadi harusnya unit yang kalian beli itu nggak akan ada namanya scroll wheel yang kasar cuy. Kalaupun ada, coba aja untuk komplain, untuk klaim garansi barangkali boleh RMA. Kalau ditolak sama adminnya Fantech Indonesia, coba DM gue aja, sertakan serial numbernya. Nanti bakalan gue bantu doa kok, tenang aja. Nggak lucu. Oh ya, kita langsung dengerin aja perbedaannya kayak gimana di bagian scroll wheelnya. Oke, lanjut ya. Di bagian belakang scroll wheel ada satu buah tombol DPI yang kecil banget tapi masih tetap gampang dipencet karena posisinya pas, dan enaknya karena kecil ya nggak mengganggu sama sekali. Nggak akan pernah namanya aduh kepencet. Sekarang ke bagian belakang dulu ada logo Fantech yang nyala-nyala, terus di bawahnya ini ada semacam LED RGB strip. Tapi sayang banget di sini karena LED RGB-nya ini bocor ke bagian samping belakang dari mouse ini. Kayaknya perlu ditambah blocker dengan berat nggak lebih dari 2 gram biar lebih manis lagi, tapi beratnya juga masih wajar. Dan seperti yang kalian lihat itu terjadi di XD3 doang, karena ini mouse pinjaman lagi udah gue jelasin juga tadi. Jadi entah itu sebenarnya minor defect atau untuk yang XD3 warna pink kayak gitu. Yang jelas untuk di UX3 yang warna putih itu aman, nggak bocor sama sekali. Kalian juga bisa ngeliat tadi di B-rollnya. Nah, untuk di bagian bawah ada beberapa perbedaan di sini, di mana di XD3 ada satu buah switch yang isinya eco, berarti mouse-nya nyala tapi RGB-nya mati. Terus ada off yang berarti mouse-nya mati, dan ada on yang berarti mouse-nya nyala, RGB-nya juga nyala. Terus ada satu buah slot untuk dongle USB Type-A-nya karena XD3 adalah mouse wireless. Penempatannya aneh tapi aman kok, nggak pernah namanya melorot-melorot. Lagian pas mouse-nya dipakai juga kan dongle-nya pasti dicabut ya. Sedangkan untuk di UX3 ada tombol untuk gonta-ganti polling rate, dan sisanya sama aja sih. Kayak fitnya juga sama menggunakan PTFE yang rounded dan termasuk tebel banget. Feelnya enak banget sih ini, smooth abis. Untuk di bagian depan si XD3 ini ada port USB Type-C untuk ngecas dan masuk ke wired mode dengan kabel bawahnya yang udah paracord. Portnya ini sedikit kurang masuk dan headernya juga gede banget, tapi gue terkejut bahwa ternyata distribusi bobotnya masih oke, jadi nggak berat di moncongnya doang pas wired mode. Sedangkan di UX3 langsung ada kabel paracord yang tidak bisa dilepas dengan panjang sekitar 1,8 meter dan memiliki performa yang mantap banget meskipun masih kalah dengan kabelnya Cooler Master MM720. Beda harga juga pak. Oh ya, kelewatan belum bahas build quality. Jadi secara overall build quality-nya UX3 dan XD3 ini udah bagus banget. Plastiknya kerasa solid, nggak ada wobble atau rattle. Bahkan gua sampai ngecek ke post travel klik button ya, aman semua cuy. Potongan-potongan body partnya juga tergolong halus serta nggak ada gap yang aneh-aneh. Nice. Finishingnya mereka berdua ini pakai matte finish yang enak digenggam, dan bagusnya kalau tangan kita agak keringetan dia nggak akan nyeplak atau bikin belang kayak gitu. Tapi dengan catatan gue nggak nyobain yang warna hitam. Sejauh ini buat warna putih dan warna pinknya ini aman semua sih. Oh ya, kalau kalian ngeliat di B-roll bahwa warnanya itu belang antara top surface dan side gripnya, karena itu memang benar terjadi cuy. Jadi gue nggak tahu secara teknisnya seperti apa. Yang jelas ini semacam coating atau finishingnya dibikin sedikit agak berbeda, dimana yang bagian side gripnya ini lebih grainy sedikit daripada di bagian top surface-nya. Lanjut, untuk sensornya udah pakai yang kencang-kencang semua, dimana UX3-nya pakai 3389 dan XD3-nya pakai 3335. Dua-duanya udah top tier di masing-masing kategorinya sebagai wired gaming mouse dan wireless gaming mouse. Sejauh pengetesan gua untuk main game aman semua sih, nggak ada masalah sama sekali. Nggak usah lirik sensornya dah kalau lagi pertimbangin XD3 atau UX3 ini. Nah, mungkin ada satu pertanyaan basic di mana XD3 ini kan wireless. Apakah ada delay? Kalau nanya ada atau nggak ada, harusnya wired aja pasti ada delay, tapi per millisecond. Dan karena XD3 ini udah pakai dongle 2,4 GHz, secara angka bakalan kecil banget delaynya. Dan untuk gua sendiri nggak notice ada masalah delay sama sekali sih. Rasanya aman-aman aja, bahkan rasanya sama aja kok kayak wirednya.
Satu lagi sebelum masuk ke software yaitu mengenai switch. Fantech ngasih Huano switch dengan lifespan di 50 juta kali klik pada si kembar UX3 dan XD3-nya ini. Travelnya nggak ada yang aneh-aneh di sini dan tactile-nya lebih tajam daripada Omron kebanyakan. Rata-rata Huano emang gini sih. Udah, sekarang mari kita bahas softwarenya. Meskipun UX3 dan XD3 ini kembar, tapi softwarenya beda loh. Secara overall isinya sama lengkapnya. Ada pengaturan key assignment, polling rate, indikator baterai untuk di XD3, pengaturan LOD untuk di UX3. Terus sisanya ada motion sensitivity, scrolling speed, double click speed, makro, dan RGB dengan macam-macam pengaturan. Oke, kelar sudah reviewnya dan untuk harganya menggoda banget, dimana UX3-nya ini cuma Rp499.000 dan XD3-nya cuma Rp549.000. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Tapi gue nggak tahu XD3 ini udah ready stock atau belum ya, soalnya ini sempat goib banget nih stoknya. Kalau UX3 kayaknya aman sih stoknya. Dan kesimpulannya, kayaknya gue nggak perlu bilang ininya bagus, itunya bagus, karena udah bisa kalian nilai sendiri untuk di harga yang terjangkau. Fantech benar-benar maksimalin hal-hal terbaik yang bisa mereka tawarkan ke konsumennya. Poinnya adalah perhatikan shape yang udah gue tampilin di review kali ini, terus cek dimensinya dan cek beratnya juga. Kalau cocok semua, sikat bos, karena XD3 dan UX3 ini worth it banget sih. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye!